Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba meneliti suatu hadis atau mentakhrij hadis. Baik, kita mulai. Di sini ada pencarian. Di sini kita bisa mencari hadis itu bisa dengan mencari kitabnya, kita ketik di sini, ataupun kita bisa mencarinya dengan menyebutkan beberapa potongan-potongan hadis yang akan kita cari. Seperti contoh di sini saya akan mencoba. Di sini saya sudah memasukkan beberapa kosakatanya. Lalu kita coba klik gambar ini. Lalu di sini kita akan coba mencari hadis Sunan Abi Dawud. Haddatsana Abdullah bin Maslamah na Syu'aibah an Mansurin an ibn Hirash an Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Selanjutnya ketika kita ingin mentakhrij hadis, di sini ada beberapa fitur. Di kolom ini kita bisa melihat dari mana saja hadis ini dikeluarkan, dari kitab mana saja. Seperti contoh ini ada dari Sahih Bukhari. Lalu selanjutnya, ketika kita ingin mentakhrij hadis, di sini kita klik, akan keluar biografi dari setiap rawi. Pertama dari Abdullah bin Maslamah. Ini biografinya, namanya Abdullah bin Maslamah, panggilannya itu Abu Abdurrahman. Nah, beliau wafat pada tahun 220 Hijriah atau 221 Hijriah. Tingkatannya menurut Ibnu Hajar, beliau ini thiqah, dapat dipercaya, juga taat ibadah. Menurut Ad-Dahabi, beliau ini dapat dipercaya, berwibawa. Kata Abu Zur'ah, aku belum pernah melihat orang yang lebih soleh daripadanya. Lalu kita bisa mencari jarh wa ta'dil dari Abdullah bin Maslamah. Klik di sini. Ini ada beberapa perkataan dari beberapa ulama. Seperti contoh ini dari pendapat dari Abu Sa'ad al-Sam'ani, Ibnu Qani' dan As-Sam'ani itu berkata bahwa beliau itu adalah seorang Basri yang dapat dipercaya. Dikutip dalam kitab Ikmal Tahdhib al-Kamal. Lalu selanjutnya kita akan coba klik perawi yang lainnya. Nama beliau Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad. Beliau ini mempunyai gelar Hafiz dan panggilannya itu Abu Bastam. Beliau lahir pada tahun 83 Hijriah. Dan Ibnu Manjauh ini mengatakan beliau lahir pada tahun 82 Hijriah. Lalu beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. Sini tercantum tempat kelahiran beliau tuh di desa Nahlain. Beliau wafat di Basra. Tingkatannya menurut Ibnu Hajar itu beliau terpercaya hafidz dan ahli mutqin. Lalu kita melihat jarh wa ta'dilnya. Abu Hatim Ar-Razi diriwayatkan kepada kami, Abdurrahman, saya mendengar ayah saya berkata bahwa Syu'bah adalah orang yang dapat dipercaya. Dikutip dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya kita klik dari perawi Mansur dengan nama asli Mansur bin Al-Mu'tamir bin Abdullah, dengan julukannya Abu Attab, yang katanya itu Abu Bakar. Beliau tinggal di Kufah. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah atau 133 Hijriah. Tingkatannya menurut Ibnu Hajar, beliau ini thiqah, itu dapat dipercaya dan terpercaya.
dan tidak menyembunyikan riwayat-riwayatnya. Dilihat dari jarh wa ta'dilnya, Ibrahim bin Musa bin Yazid Al-Farra berkata, Abu Zur'ah, aku mendengar Ibrahim bin Musa berkata, orang yang paling dapat dipercaya di antara penduduk Kufah ialah Mansur, kemudian ada Mas'ar. Kita ke perawi selanjutnya, Rib'i bin Hirash, dengan nama panjangnya Rib'i bin Hirash bin Jahash bin Amr bin Abdullah bin Bajad bin Abdul Malik bin Ghalib bin Qiti'ah bin Abbas bin Baghid bin Raid bin Ghutfan bin Sa'id bin Qais Ghilan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Disebutkan bahwa panggilan beliau itu Abu Maryam. Abu Abid berkata beliau wafat pada tahun 100 Hijriah. Tingkatannya menurut Ibnu Hajar itu beliau thiqah juga, itu dapat dipercaya. Menurut Adz-Dzahabi, beliau itu dapat dipercaya dan tidak pernah berdusta. Dilihat dari jarh wa ta'dilnya, di sini ada menurut Abu Musa Al-Madani, dikatakan bahwa dia mengenal Nabi. Selanjutnya, di sini Uqbah bin Amr wal Ansari. Nama Uqbah bin Amr bin Tha'labah bin Asirah bin Asirah bin Atiyah bin Jadarah bin Auf bin Harith bin Khazarah. Beliau dipanggil Abu Mas'ud dan beliau wafat pada tahun 41 atau 42 Hijriah. Beliau golongan perawinya seorang sahabat yang agung. Dikatakan oleh Ibnu Hajar juga di sini, beliau ini adalah sahabat yang mulia. Setelah dari itu, selain dari kita bisa melihat biografi dan jarh wa ta'dil dari setiap perawi, di sini ada terdapat skema sanad yang bisa kita lihat. Uqbah bin Amr, Rib'i bin Hirash, lalu ada Mansur bin Al-Mu'tamar. Nah, di sini ada dua jalur, ada dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, lalu ada Abu Khaythimah. Berlanjut ke Ahmad bin Abdullah dan juga Al-Bukhari. Berarti benar ketika tadi dikatakan bahwa yang mengambil hadis ini itu selain dari Abi Dawud ialah Sahih Bukhari. Jadi kesimpulannya adalah hadis ini sahih dan bisa dipertanggungjawabkan karena tadi kita sudah sama-sama lihat para perawinya itu memang thiqah dan sependapat dengan apa yang dikatakan beberapa ulama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila ada salah pelafalan atau kesalahan-kesalahan lainnya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.